Halo guys, selamat datang kembali di my YouTube channel. Gimana kabar kalian hari ini guys? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu diberi kebahagiaan ya. Video kali ini guys, aku akan membahas tentang Raja Louis XVI ya. Bagaimana sebuah mahkota emas berlapis permata bisa berubah menjadi pisau jagal yang haus akan darah guys. Ini bukanlah sekedar cerita tentang seorang raja, ini adalah kisah tentang kesombongan, absolut ya, perut-perut lapar yang menuntut keadilan, dan sebuah dinasti megah yang runtuh dalam semalam guys. Kita akan kembali ke masa ketika tahta Versailles masih berdiri kokoh ya guys, tepat sebelum badai terdahsyat dalam sejarah Eropa ini dimulai. Gimana guys, apa kalian udah siap buat dengar cerita ini? Kalau udah siap, kita langsung aja ya ke cerita selengkapnya. Kita akan mulai cerita ini di tahun 1760-an ya guys. Di balik dinding-dinding emas istana Versailles yang sangat megah, hiduplah seorang pangeran muda bernama Louis Auguste. Menariknya guys, ia bukanlah anak sulung yang dipersiapkan untuk memimpin sebuah negara. Di istana yang penuh dengan intrik politik dan pesta pora itu, Louis adalah anomali. Ia adalah anak yang sangat pemalu, kikuk, dan penyendiri ya. Dibandingkan belajar berpolitik, ia jauh lebih suka mengunci diri di perpustakaan untuk membaca buku sejarah atau menghabiskan waktu berjam-jam di bengkel kayu untuk membuat kunci. Namun takdir tidak pernah bertanya apakah ia siap. Kematian mendadak ayah dan kakak laki-lakinya melemparkan remaja yang rapuh ini langsung ke barisan terdepan pewaris tahta Prancis guys. Nah, sebuah beban raksasa yang sebenarnya tidak pernah ia inginkan. Untuk memperkuat cengkeraman politik Prancis di Eropa guys, sebuah pernikahan agung pun dirancang ya. Pada usia yang masih sangat belia, baru 15 tahun guys, Louis dinikahkan dengan Marie Antoinette, seorang putri cantik berusia 14 tahun dari Kekaisaran Austria. Di atas kertas, ini adalah pernikahan suci yang menyatukan dua kekuatan besar dunia. Namun di balik pintu kamar, itu adalah bencana yang sunyi. Mereka hanyalah dua remaja asing yang terperangkap dalam sangkar emas ya guys. Louis yang dingin dan canggung gagal memberikan kehangatan seorang suami. Sementara Mary yang merasa kesepian dan diabaikan di lingkungan istana yang asing mulai mencari pelarian. Ia menenggelamkan dirinya dalam dunia mode yang ekstrim, judi ya, dan pesta malam yang tiada henti guys. Pada bulan Mei 1774, Raja Louis ke-15 ya, ini mangkat akibat penyakit cacar. Di usianya yang baru 19 tahun, Louis Auguste ini resmi dinobatkan sebagai Raja Louis ke-16. Detik-detik mahkota diletakkan di kepalanya, Louis menyadari satu hal nih guys, ia sedang memegang bom waktu. Konon, saat menyadari beban berat yang kini ia pikul, ia terjatuh berlutut, menangis dan berdoa, "Ya Tuhan, lindungilah kami berkuasa di usia yang terlalu muda." Sang raja baru tahu bahwa di balik kemilau emas Versailles, fondasi kerajaan ini sebenarnya sudah mulai keropos guys. Louis ke-16 mewarisi Prancis yang berada di ambang kebangkrutan total akibat perang-perang dari raja sebelumnya. Dan tepat guys, di luar gerbang besi Versailles, dunia nyata sedang bergejolak ya. Rakyat jelata Prancis ini berjuang mati-matian hanya untuk membeli sepotong roti akibat gagal panen yang berkepanjangan. Nah, di tengah krisis yang mencekik inilah guys, Louis ini mengambil sebuah keputusan politik yang sangat fatal demi membalas dendam pada musuh bebuyutan mereka, yaitu Inggris. Louis memutuskan untuk mendanai dan mengirimkan pasukan militer besar-besaran guna membantu perang kemerdekaan Amerika. Secara geopolitik guys, langkah ini bisa dibilang sukses besar loh guys. Amerika merdeka dan Inggris dipermalukan. Namun secara finansial, ini adalah pukulan mematikan bagi Prancis ya. Keputusan itu menguras habis koin terakhir yang ada di dalam kas negara. Prancis resmi bangkrut guys. Kas negara yang kosong melompong, perut rakyat yang terus menjerit kelaparan, dan badai amarah yang mulai berhembus kencang dari jalanan Paris. Tanpa ia sadari, sang raja baru saja menanam benih kehancurannya sendiri.
Di segmen selanjutnya kita akan membahas ketika kelaparan berubah menjadi amukan dan sebuah penjara batu menjadi saksi awal runtuhnya kekuasaan mutlak, guys. Sebelum aku lanjutin ceritanya, jangan lupa guys untuk komen dan subscribe ya, agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa terus menghadirkan kisah-kisah sejarah dunia lainnya, guys. Pada tahun 1788 hingga awal 1789 ya, Prancis tidak lagi sekedar bangkrut guys, tapi Prancis juga sedang mengalami sekarat ya. Musim dingin yang sangat ekstrim ini menghancurkan panen gandum. Harga sepotong roti, makanan pokok rakyat jelata, meroket hingga menyamai upah kerja sebulan guys. Di sepanjang jalan Paris, ibu-ibu menangis melihat anak-anak mereka kelaparan. Sementara para pria menatap istana Versailles dengan kepalan tangan yang bergetar guys. Bagi rakyat, kesalahan ada pada satu tempat, yaitu istana yang korup. Rumor miring tentang gaya hidup mewah Ratu Mary yang dijuluki Madame Defisit atau Nyonya Utang guys menjadi bahan bakar yang membakar kebencian rakyat. Mereka lapar, mereka marah, dan mereka tidak lagi takut pada senapan raja. Terdesak oleh situasi, Raja Louis ke-16 mengambil langkah putus asa guys. Ia mengambil Estates General, sebuah majelis perwakilan dari 3 golongan masyarakat yang sudah 175 tahun tidak pernah diadakan. Raja berharap sidang ini bisa menaikkan pajak ya untuk menyelamatkan kas negara. Namun Louis malah salah perhitungan guys. Sistem pemungutan suara di sidang itu sangat tidak adil. Golongan pertama yaitu kaum pendeta dan golongan kedua yaitu kaum bangsawan selalu bekerja sama untuk mengalahkan golongan ketiga yaitu rakyat jelata yang mewakili 98% populasi Prancis. Sadar bahwa mereka sedang dijebak dalam permainan politik yang curang, perwakilan rakyat melakukan sebuah pembangkangan ya guys. Mereka ini keluar dari sidang, menduduki lapangan tenis istana, dan bersumpah tidak akan bubar sampai Prancis memiliki konstitusi baru. Rakyat telah merebut panggung politik. Melihat otoritasnya ditantang guys, Louis ke-16 panik ya. Ia melakukan kesalahan fatal dengan memecat Jacques Necker, Menteri Keuangan yang sangat dicintai rakyat karena dianggap berpihak pada mereka. Pada saat yang sama, desas-desus ini menyebar bahwa raja sedang mengerahkan ribuan tentara bayaran Swiss dan Jerman untuk mengepung Paris dan membantai rakyat guys. Bagi warga Paris ini adalah deklarasi perang. Tokoh-tokoh senjata mulai dijarah guys. Massa juga mulai berhamburan ke jalan sambil meneriakkan satu komando, angkat senjata, perang. Kota mode yang indah itu berubah menjadi lautan barikade dalam hitungan jam aja guys. Pada tanggal 14 Juli 1789, target rakyat adalah sebuah benteng batu raksasa di tengah kota Paris, yaitu benteng Bastille guys. Bastille bukan sekedar penjara berdarah yang menahan musuh-musuh politik raja. Tempat itu adalah simbol mutlak dari tirani dan kesewenang-wenangan monarki guys. Dan yang paling penting, di balik dinding tebalnya tersimpan bertonton bubuk mesiu yang dibutuhkan oleh rakyat guys. Ribuan massa yang marah ya, ini mengepung benteng tersebut guys. Pertempuran sengit pun ini mulai pecah. Darah mengalir di atas batu-batu jalanan ketika kepala gubernur penjara Bastille dipenggal dan diarak di ujung tombak. Sebuah pesan bergema ke seluruh penjuru dunia. Kekuasaan absolut sang raja telah runtuh. Pada malam harinya guys, di istana Versailles, Louis ke-16 yang baru saja terbangun dari tidurnya bertanya kepada seorang ajudan, apakah ini sebuah pemberontakan? Sang ajudan menjawab dengan kalimat yang mengubah jalannya sejarah. Bukan Baginda, ini adalah sebuah revolusi. Dinding Bastille telah hancur dan kini giliran sang raja yang terpojok di dalam istananya sendiri guys. Segmen selanjutnya kita akan membahas ketika rakyat mendatangi Versailles, menghentikan paksa pesta pora istana ya, dan membawa sang raja pulang sebagai tawanan. Pada bulan Oktober 1789, hanya beberapa bulan setelah jatuhnya Bastille, hujan deras mengguyur Paris namun tidak mampu memadamkan api amarah yang menyala di hati rakyat guys. Kelaparan semakin menjadi-jadi ya, dan desas-desus kembali berhembus. Raja dan ratu dituduh menginjak-injak lambang revolusi dalam sebuah pesta mewah di Versailles.
Kali ini badai digerakkan oleh sosok yang tak terduga, guys. Ribuan ibu-ibu rumah tangga Paris yang muak melihat anak-anak mereka menangis kelaparan berkumpul di pasar. Sambil membawa pisau dapur, tombak, dan senapan, mereka ini mulai berjalan kaki sejauh 12 mil menuju Istana Versailles. Mereka menuntut satu hal, guys, roti dan kehadiran sang raja. Pada malam harinya, masa yang basah kuyup dan kelelahan mengepung istana. Suasana mencekam berubah menjadi mimpi buruk saat Fajar menyingsing gerbang istana dijebol ya. Masa yang murka merangsek masuk ke dalam koridor-koridor emas Versailles. Mereka memburu sang ratu, yaitu Marie Antoinette, guys. Beberapa pengawal raja tewas dipenggal ya saat mencoba menahan amukan massa, guys. Hanya dalam hitungan menit, guys, batas suci antara penguasa dan rakyat jelata ini telah hancur total. Demi menyelamatkan nyawa keluarganya, Louis ke-16 ini terpaksa keluar ke balkon ya. Di hadapan ribuan senjata yang mengarah kepadanya, ia tunduk pada tuntutan rakyat, keluar dari Versailles dan pindah ke Paris. Hari itu juga, guys, sebuah iring-iringan raksasa yang aneh bergerak menuju ke Paris. Di depannya adalah kepala-kepala pengawal dari raja yang ditancapkan di ujung tombak, diikuti oleh kereta keluarga kerajaan dan dikawal oleh ribuan rakyat yang bersorak, "Kita membawa pulang sang tukang roti, istri tukang roti, dan anak tukang roti." Louis ke-16 dan keluarganya ditempatkan di Istana Tuileries, guys, di pusat kota Paris ya, sebuah istana tua yang sudah lama ditinggalkan. Di sini, guys, segalanya berubah ya. Tempat itu bukanlah istana, melainkan sebuah penjara mewah. Setiap langkah sang raja diawasi oleh Garda Nasional. Surat-suratnya diperiksa, pelayannya diganti oleh orang-orang revolusioner, dan kekuasaan absolutnya dipangkas habis melalui undang-undang baru. Louis kini hanyalah seorang raja boneka. Selama hampir 2 tahun, Louis ke-16 mencoba bertahan dalam kepalsuan ini, guys. Di satu sisi, ia mencoba terlihat mendukung revolusi demi keselamatan keluarganya. Namun di sisi lain, guys, sebagai seorang pria yang percaya bahwa kekuasaannya diberikan langsung oleh Tuhan, jiwanya merasa tersiksa. Setiap malam di kamar istananya yang sunyi, Louis ini dihadapkan pada kenyataan pahit, guys. Ia telah kehilangan negaranya, ia telah kehilangan otoritasnya, dan lambat laun ia menyadari bahwa kelompok radikal revolusioner tidak akan pernah puas hanya dengan memangkas kekuasaannya. Mereka menginginkan kepalanya. Hanya ada satu pilihan tersisa nih, guys, jika ingin selamat, yaitu melarikan diri. Seorang raja yang terpojok kini bersiap melakukan pertaruhan terbesar dalam hidupnya, guys. Menanggalkan jubah kebesarannya, menyamar di kegelapan malam, dan mencoba menerobos perbatasan negara. Namun pelarian ini akan menjadi awal dari sebuah tragedi yang sesungguhnya. Kisah menegangkan tentang misi rahasia di tengah malam yang berakhir fatal karena selembar koin uang kertas bakal kita bahas sesaat lagi, guys. Namun seperti biasa dong ya, sebelum aku lanjut ke ceritanya, aku mau ingetin kalian nih, guys. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, guys, agar bisa berkembang dan semangat ya untuk menghadirkan kisah-kisah sejarah dunia lainnya. Memasuki bulan Juni tahun 1791, jam dinding menunjukkan pukul tengah malam di Istana Tuileries ya. Paris sedang tertidur, namun di dalam bayang-bayang koridor istana, sebuah rencana nekat sedang bergerak. Raja Louis ke-16, Ratu Mary, dan anak-anak mereka menanggalkan semua pakaian kebesaran mereka, guys. Mereka ini memakai penyamaran sebagai pelayan dan pengasuh kelas menengah ya. Melalui pintu rahasia yang luput dari penjagaan Garda Nasional, keluarga kerajaan ini menyelinap keluar ke kegelapan malam, guys. Sebuah kereta kuda besar yang telah disiapkan menunggu mereka, guys. Tujuannya adalah Montmedy ya, sebuah benteng militer di perbatasan timur laut Prancis, tempat pasukan royalis yang setia dan bantuan militer Austria siap menyambut mereka. Jika mereka berhasil menembus perbatasan itu, guys, Louis bisa merebut kembali tahtanya dengan bantuan senjata asing. Namun pelarian rahasia ini justru dihancurkan oleh ego dan kecerobohan mereka sendiri. Alih-alih menggunakan kereta kuda kecil yang cepat, mereka lebih memilih kereta raksasa yang sangat mewah ya, agar bisa membawa barang-barang mahal dan pelayan pribadi.
Akibatnya guys, perjalanan mereka ini melambat drastis. Lebih buruknya lagi guys, Louis ke-16 tidak memiliki naluri seorang buronan ya. Sepanjang jalan, ia berkali-kali turun dari kereta, menyapa penduduk desa dengan santai, dan bertingkah seolah ia sedang melakukan perjalanan wisata, bukan melarikan diri demi nyawanya. Waktu berharga terbuang sia-sia, dan badai kecurigaan mulai mengejar mereka guys. Pada malam berikutnya guys, kereta raja tiba di sebuah kota kecil bernama Varennes ya. Hanya terpaut beberapa mil saja dari garis aman perbatasan. Disinilah guys, takdir menjatuhkan vonisnya. Seorang kepala pos lokal bernama Jean-Baptiste Drot ini menatap tajam ke arah pria misterius di dalam kereta. Wajah pria itu terasa sangat familiar baginya guys ya. Drot kemudian merogoh sakunya, mengeluarkan selembar uang kertas Prancis dan mencocokkan wajah pria itu dengan gambar profil yang tercetak di atas koin dan uang kertas tersebut guys. Identitas itu tidak bisa dibantah ya. Pria berbaju pelayan itu adalah sang penguasa tertinggi, yaitu Raja Louis ke-16. Drot segera membunyikan lonceng darurat kota guys. Dalam sekejap guys, warga desa yang bersenjata mengepung kereta mereka. Penyamaran pun akhirnya runtuh dan misi rahasia itu gagal total tepat di ambang pintu keselamatan. Penangkapan di Varennes mengubah segalanya guys. Ketika keluarga raja dibawa kembali ke Paris di bawah kawalan ketat militer guys, suasana jalanan tidak lagi dipenuhi oleh amukan massa yang riuh ya, melainkan keheningan yang mematikan. Rakyat Paris berdiri di sepanjang jalan dengan topi yang tetap terpasang, sebuah simbol penghinaan tertinggi pada masa itu, dan senjata yang diturunkan. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada rasa hormat, hanya ada tatapan dingin yang penuh dengan kebencian guys. Hari itu guys, ilusi tentang raja yang dicintai rakyatnya mati selamanya guys, dengan mencoba melarikan diri ke perbatasan untuk mencari bantuan militer asing. Louis ke-16 di mata rakyatnya bukan lagi seorang pemimpin yang malang. Ia resmi dicap sebagai seorang pengkhianat tingkat tinggi yang tega mengundang musuh ya untuk membantai bangsanya sendiri. Kereta itu tidak hanya membawa Louis kembali ke Paris guys, tapi kereta itu sedang membawanya menuju panggung pengadilan. Bagi kelompok revolusioner radikal ya, tindakan raja telah memberikan mereka alasan mutlak untuk menghapus kerajaan dan memulai sebuah era baru yang ditulis dengan darah. Berikutnya kita akan membahas ketika mahkota Prancis resmi dihancurkan, jabatan raja dicopot, dan seorang pria bernama Louis Capet harus mempertahankan nyawanya di kursi pesakitan guys. Pada bulan Agustus tahun 1792 guys, ketegangan di Paris mencapai titik didih tertinggi nih guys. Prancis kini terlibat perang melawan Austria dan Prusia ya, yang ingin memulihkan kekuasaan mutlak raja. Di tengah ketakutan akan invasi asing, massa yang radikal menyerbu istana Tuileries, membantai ratusan pengawal setia raja, dan menyeret keluarga kerajaan ke dalam tahanan benteng tua bernama The Temple. 1 bulan kemudian, sebuah keputusan sejarah diketok ya guys. Majelis Konvensi Nasional resmi menghapus sistem monarki di Prancis. Nah, Prancis kini menjadi sebuah republik. Bagi Louis ke-16 ini adalah kehancuran total atas identitasnya. Ia tidak lagi menyandang gelar yang mulia, mahkotanya dicopot, hak-hak istimewanya ditiadakan ya, dan namanya diubah menjadi warga negara biasa, yaitu Louis Capet guys. Namun kelompok revolusioner radikal yang dipimpin oleh Maximilien Robespierre tidak hanya ingin mencopot gelar sang raja, mereka menginginkan hukuman yang paling ekstrim guys. Masalahnya secara hukum, mendakwa seorang mantan kepala negara adalah hal yang rumit. Mereka membutuhkan bukti yang tidak terbantahkan. Dan bukti itu datang seperti mukjizat bagi kaum revolusioner. Di dalam dinding istana Tuileries, seorang tukang besi membongkar rahasia besar guys. Sebuah brankas besi tersembunyi milik Louis XVI. Di dalamnya tersimpan ratusan dokumen rahasia. Surat-surat itu membongkar korespondensi rahasia raja dengan para menteri yang korup, para bangsawan yang melarikan diri, hingga agen-agen asing. Bukti itu ditelanjangi di depan mata. Louis terbukti secara sah mencoba menyabotase revolusi negaranya sendiri guys. Memasuki bulan Desember tahun 1792, pengadilan terbesar dalam sejarah Eropa pun dimulai ya.
Louis Capet diseret ke depan konvensi nasional untuk diadili, guys, atas 33 dakwaan pengkhianatan tingkat tinggi kejahatan terhadap negara. Mantan penguasa absolut itu kini berdiri sendirian di tengah ruangan besar yang dipenuhi oleh ratusan pria yang meneriakkan kutukan kepadanya, guys. Namun di saat-saat paling terpuruk ya dalam hidupnya, sifat canggung dan pemalu Louis mendadak hilang, guys. Ia tampil dengan martabat yang luar biasa. Didampingi oleh pengacara setianya, Louis membela diri dengan tenang, membantah dokumen-dokumen tersebut, dan menegaskan bahwa semua tindakannya dilakukan demi hukum yang berlaku saat itu, guys. Di balik meja hakim, perdebatan sengit pun membakar ruang sidang, guys. Kelompok moderat mencoba menyelamatkan nyawa raja dengan mengusulkan hukuman pengasingan atau penjara seumur hidup. Namun kelompok radikal menolak keras ya. Robespierre maju ke mimbar dan meneriakkan kalimat yang membekukan darah seisi ruangan. Louis harus mati agar negara ini bisa hidup. Bagi kelompok radikal, keberadaan Louis yang masih bernyawa adalah ancaman konstan bagi kelangsungan Republik baru ini, guys. Januari 1793, pemungutan suara bersejarah pun dilakukan ya. Satu persatu dari 749 anggota dewan maju ke depan untuk menentukan nasib sang mantan raja secara terbuka, guys. Hasilnya sangat tipis namun mutlak, guys. Louis Capet dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Palu hakim telah diketuk, guys. Vonis mati telah dijatuhkan ya. Bagi seorang pria yang lahir untuk menguasai Prancis, sisa hidupnya kini hanya menghitung hari aja, guys. Di dalam sel tahanan yang dingin, suara palu dan gergaji mulai terdengar dari kejauhan, guys. Para pekerja sedang merakit sebuah panggung kayu di tengah alun-alun kota. Di segmen terakhir, guys, kita akan melihat detik-detik menegangkan ketika kereta Algojo menjemput sang raja ya. Gema suara trompet yang membungkam kata-kata terakhirnya dan jatuhnya pisau tajam yang mengubah dunia selamanya. Pada tanggal 20 Januari 1793, guys, malam terakhir di dunia bagi seorang Louis Capet. Di dalam sel tahanan benteng yang dingin, mantan raja ini diberikan kesempatan terakhir untuk mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya. Nah, selama hampir 2 jam, guys, Louis ini memeluk erat istrinya, yaitu Mary ya, dan anak-anak mereka. Tangisan histeris ini memenuhi ruangan kecil itu. Louis yang selama hidupnya dicap sebagai pria dingin yang kaku, malam itu menangis tanpa henti, guys. Ia berjanji akan menemui mereka kembali keesokan paginya sebelum matahari terbit. Namun Louis tahu itu adalah janji palsu ya. Ia tidak ingin menghancurkan hati keluarganya lebih jauh, guys. Ketika mereka dipisahkan malam itu adalah pelukan terakhir mereka untuk selamanya, guys. Pada tanggal 21 Januari 1793, pagi hari yang berkabut tebal dan membeku di kota Paris, guys, sebuah kereta kuda tertutup menjemput Louis dari penjara. Di dalam kereta, ia ditemani oleh seorang pendeta. Ia terus merapalkan doa-doa dalam keheningan. Di luar kereta, suasana Paris luar biasa mencekam, guys. Lebih dari 80.000 tentara bersenjata berbaris di sepanjang jalan ya. Semua toko ditutup, jendela-jendela rumah dikunci rapat. Republik baru ini sangat ketat menjaga keamanan. Takut jika ada kelompok loyalis yang nekat melakukan penyerangan untuk membebaskan sang raja. Kereta perlahan tiba di Place de la Révolution. Di tengah alun-alun raksasa itu, guys, sebuah panggung kayu tinggi telah berdiri tegak ya. Dan di puncaknya, guys, berkilau di balik kabut pagi, sebuah pisau besi asimetris yang sangat besar, yaitu guillotine, guys. Louis keluar dari kereta dengan langkah yang mengejutkan semua orang ya. Mantap ya, berani dan tanpa ketakutan, guys. Algojo Charles Henry Sanson maju untuk memotong rambut sang raja dan mengikat kedua tangannya di belakang punggung, guys. Louis sempat menolak, namun demi martabatnya ia akhirnya menyerah. Louis kemudian berjalan menuju tangga panggung kayu yang licin. Di atas sana, ia berbalik menghadap lautan massa yang menatapnya dengan penuh dendam, guys. Louis menarik nafas dalam-dalam, lalu berteriak dengan suara lantang yang sangat menggelegar. Rakyatku, aku mati dalam keadaan tidak bersalah dari semua tuduhan. Aku mengampuni mereka yang menyebabkan kematianku, dan aku berdoa kepada Tuhan agar darah yang akan kalian tumpahkan hari ini tidak akan pernah membebani Perancis.
Mendengar kata-kata raja yang mulia menggerakkan hati massa, jenderal militer revolusioner segera memberi komando. Gendang dan trompet militer ditabuh dengan keras guys untuk membungkam suara Louis. Algojo segera menyeret tubuh sang raja, merebahkannya di atas papan kayu dan mengunci lehernya di bawah lubang pisau. Belah besi berat gulotin segera meluncur jatuh dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dalam satu ketukan brutal, kepala Raja Louis ke-16 terpisah dari tubuhnya. Algojo mengangkat kepala yang bersimbah darah itu tinggi-tinggi ke udara guys. Lautan massa seketika meledak dalam sorak-sorai yang sangat riuh guys ya. Mereka melempar topi mereka ke udara sambil berteriak, "Hidup Republik, hidup kebebasan!" Beberapa orang bahkan nekat berlari naik ke atas panggung untuk mencelupkan sapu tangan mereka ke dalam darah sang raja, menjadikannya sebagai souvenir dari runtuhnya sebuah era. 9 bulan kemudian guys, di tempat yang sama, Ratu Mary mengalami nasib tragis yang sama persis ya, di bawah pisau gulotin guys. Louis ke-16 bukanlah seorang monster. Ia bukan diktator kejam yang gemar menyiksa rakyatnya. Ia hanyalah seorang pria biasa, pemalu, dan penuh keraguan yang tidak beruntung karena dilahirkan untuk memegang kekuasaan mutlak di waktu dan tempat yang salah guys. Oke guys, itu tadi kisah akhir tragis dari Raja Louis XVI ya. Kematiannya menandai akhir dari 1000 tahun kekuasaan monarki Prancis dan melahirkan dunia modern yang kita kenal hari ini. Sebuah peringatan abadi bagi sejarah bahwa ketika jeritan kelaparan rakyat diabaikan oleh kemewahan istana, bahkan mahkota paling suci pun tidak akan mampu menyelamatkan kepala sang penguasa. Sampai di sini video aku kali ini guys. Sebelum aku akhiri videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jika kalian punya rekomendasi cerita horor atau kisah sejarah dunia lainnya yang ingin aku angkat ceritanya di channel aku ini guys, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar ya. Mohon maaf ya guys jika ada informasi atau dokumentasi yang tidak ditampilkan di video ini karena terbatasnya dokumen-dokumen asli dari kisah ini guys. Thanks for watching and see you next video guys. Bye bye.